Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kakak Nirma Fatmala Sandi di Pintar Kimia Channel. Di video sebelumnya kakak sudah membahas tentang penggolongan senyawa hidrokarbon. Di video ini kakak akan membahas tentang penamaan dari tata nama senyawa hidrokarbon, yaitu pada golongan alkana. Yuk kita simak video berikut ini. Halo teman-teman, masih ingat ya, kakak minggu lalu sudah membahas tentang penggolongan senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan jumlah ikatannya, yaitu alkana, ikatan tunggal, alkena, ikatan rangkap 2, dan alkuna, ikatan rangkap 3. Yuk, bagaimana kita menamakan tata nama dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna? Mari kita simak perbedaan alkana, alkena, dan alkuna berikut ini. Perbedaan antara alkana, alkena, dan alkuna. Alkana itu merupakan hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan tunggal. Kalau alkena termasuk hidrokarbon tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2. Alkuna termasuk hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3. Kemudian gambarnya, kalau alkana itu karbon dengan karbon ikatannya rangkap 1. Kalau alkena karbon dengan karbon memiliki ikatan rangkap 2. Kalau alkuna antar karbon dengan karbon ada yang memiliki ikatan rangkap 3. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah rumus umum senyawanya. Kalau alkana rumus umumnya adalah CnH2n+2. Kalau alkena adalah CnH2n. Kemudian alkuna adalah CnH2n-2. Pemberian nama tata nama senyawa hidrokarbon. Tata nama senyawa hidrokarbon, kalau kita memiliki senyawa seperti pada gambar, apa sih nama dari senyawa hidrokarbon tersebut? Nah, untuk mengetahui penamaan dari senyawa hidrokarbon, kita perlu belajar. Yang pertama adalah kita harus mengetahui deret homolog. Yang kedua adalah kita harus mengetahui tentang gugus alkil atau cabang. Yuk kita bahas apa sih deret homolog dan gugus alkil atau cabang. Deret homolog adalah suatu golongan atau kelompok senyawa hidrokarbon yang memiliki sifat yang sama, rumus umum yang sama, dan memiliki perbedaan suku yaitu CH2. Jadi deret homolog itu semua senyawa maupun alkana, alkena, dan alkuna itu memiliki deret homolog. Apa deret homolog dari alkana, alkena, dan alkuna? Lihat video ini. Oke, sekarang kita belajar tentang deret homolog dari suatu hidrokarbon alkana, alkena, dan alkuna. Deret homolog merupakan suatu golongan atau kelompok senyawa hidrokarbon dengan rumus umum yang sama. Di sini kita belajar dulu alkana ya. Rumus umum dari alkana adalah CnH2n+2. Berarti deret homolognya apa nih? Kalau C-nya 1 berarti hanya berapa? C-nya 1 hanya adalah 2 kali 1. 2 tambah 2 adalah 4. Berarti C1H4 atau CH4 gitu ya. Kemudian kalau C2, 2 dikali 2 4, 4 ditambah 2 adalah 6. Berarti C2H6. Kemudian kalau C-nya 3 hanya berapa? 2 dikali 3 6, 6 ditambah 2 adalah 8. Kemudian C4H
2 dikali 4, 6. 6 ditambah 2. 2 kali 4, 8. 8 tambah 2, 10 ya. Nah, kemudian C5. 2 dikali 5, 10. 10 ditambah 2, 12. Berarti kalau C5 itu hanya 12. Kemudian sekarang C6. 2 dikali 6, 12. 12 ditambah 2 adalah CH14. Kemudian C7 hanya adalah 16, ya kan? 2 dikali 7, 14 tambah 2, 16. Kemudian C8, 2 dikali 8, 16. 16 ditambah 2, 18. Berarti C8H18. Kalau C9, 2 dikali 9, 18 tambah 2, 20 ya. Kalau C10 berarti H22. Nah, ini termasuk dari deret homolog alkana. Dari C1 sampai C jumlahnya 10. Kemudian deret homolog alkena. Kalau C1 hanya berapa nih? 2 kali 1 CH2. Berarti CH2 gini ya. Kemudian C2. Kalau C2 hanya adalah 4. Kan 2 kali 2, 4. C3, 2 kali 3 berapa? 6 ya. C3H6. C4, 2 kali 4 berarti C4H8. C5 hanya 10. 2 dikali 5 ya kan. Kemudian C6 berarti 2 dikali 6. H12. C7. C-nya 7 hanya berapa? 2 kali 7, H14. C8 hanya 16. C9 H18. C10 2 kali 10 hanya 20. Nah, ini termasuk dari deret homolog alkena. Kalau deret homolog alkena CH2 itu tidak ada nanti di sini ya. Kalau untuk alkana nanti ada namanya. Kemudian untuk alkuna. Kalau C1 alkuna itu rumus umumnya adalah CnH2n-2. Berarti kalau C-nya 1, N-nya diisi 1, 2 kali 1, 2. 2 dikurangi 2, berapa? Hanya jadi 0 ya. Untuk alkuna C1 nggak ada. Berarti C2. C-nya 2, berarti hanya berapa jumlahnya? 2 kali 2, 4. 4 kurangi 2 hanya adalah 2. C3 hanya 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 2, 4. C4H6. Kalau C5 hanya 8 sesuai dengan rumus ya. C6 hanya 10. 2 kali 6 12. 12 kurangi 2 10. Kemudian C7 hanya 12. C8 H14. C9 H16. C10 H18. Jadi cara mencari deret homolog dari suatu alkana, alkena sama alkuna itu kita harus tahu rumus umum dari alkana, alkena dan alkuna. Jadi kalau alkana itu rumus umumnya ini, alkena itu CnH2n, alkuna CnH2n-2. Jadi kita nanti bisa menemukan deret homolog seperti ini. Sampai berapa nanti karbonnya? Sampai banyak. Enggak sampai cuma 10 saja, tapi masih ada C11, C12 pakai rumus umum. Oke. Nah, untuk C1H4 di alkana itu namanya adalah metana. Kalau di sini kan tidak ada ya. C2H6 namanya adalah etana. Jadi nanti nama-nama ini kita gunakan di rantai utama nanti.
untuk menamakan penamaan senyawa. Kemudian C3H8 namanya adalah propana. C4H10 butana. C5H12 namanya adalah pentana. C6H14 namanya adalah heksana. C7 namanya adalah heptana. C8 namanya oktana. C9 namanya adalah nonana. C10 dekana. Nah, ini adalah nama-nama yang nanti digunakan dalam deret homolog. Untuk alkena juga memiliki nama sendiri, tapi tinggal diganti ena. Kalau C2 di propana kan di alkana namanya etana. Kalau di alkena namanya adalah etena. Jadi gini, etena gitu ya. Ini tinggal ganti ena, propena. Ini butena, pentena. Jadi di sini ana, di sini ena. Ena semua kan karena golongan alkena. Kemudian heksena, heptena, oktena, nonena. Kalau C10 dekena. Ya, jadi tinggal ganti di sini ana, semuanya ana karena golongan alkana. Tapi kalau di alkena itu ena. Tapi kalau di alkuna sama, C2 di sini etana, etena, maka di sini jadinya etuna, diganti una. Ini jadi propuna. Di sini butuna, pentuna. Kemudian heksuna. Kemudian di sini heptuna. C8 itu oktuna, nonuna, dan dekuna. Jadi apa kesimpulannya di sini? Diganti una. Ini ya. Jadi deret homolog alkana itu kita bisa cari seperti ini. Jadi awal untuk menamakan tata nama senyawa, nanti kita harus hafal metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, sampai dekana. Ini yang pokok. Jadi untuk alkena nanti kan kita tinggal merubah, kalau C-nya 2 diganti ena, C-nya 2 untuk alkuna nanti diganti, tinggal ganti unanya gitu ya. Jadi kita harus hafal deret homolog ini. Alkil atau gugus alkil adalah suatu senyawa alkana yang kehilangan satu atom hidrogennya. Jadi gugus alkil disebut juga dengan cabang. Jadi nanti gugus alkil ini digunakan untuk cabang dalam suatu senyawa hidrokarbon. Nah, nama-nama alkil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah metil, ada etil, propil, isopropil, kemudian ada butil, ada isobutil, ada sekunder butil, dan tersier butil. Jadi teman-teman kita harus hafal ya tentang alkil. Jadi kalau CH3 itu namanya metil, CH2, CH3 itu namanya adalah etil, itu kita harus menghafal. Tata cara memberi nama alkana. 1. Menentukan rantai karbon terpanjang
sebagai rantai utama. Yang kedua, menentukan alkil atau cabang, yaitu atom C yang di luar rantai utama. Yang ketiga, beri nomor urut di atom C rantai utama terpanjang sampai alkil memperoleh nomor serendah mungkin. Yang keempat, alkil yang tidak sejenis ditulis sesuai huruf abjad. Butil dulu, etil, kemudian metil. Yang kelima, alkil yang sejenis diawali dengan di, tri, tetra. Kalau 2 di, 3 banyaknya tri, 4 banyaknya tetra. 6. Apabila satu atom karbon mengikat 2 alkil, maka nomornya harus diulang. Yang ketujuh, atom karbon yang mengikat alkil terbanyak diberi nomor urut yang lebih kecil. Yang kedelapan, rantai terpanjang harus memiliki alkil sebanyak mungkin. Jadi rantai yang terpanjang itu harus memiliki cabang sebanyak mungkin. Oke, sekarang contoh tata nama senyawa hidrokarbon. Yang pertama, kita harus apa? Harus menemukan rantai terpanjang. Di sini rantai yang terpanjang mana? 1, 2, 3, 4. Kita pilih rantai karbon yang terpanjang. Aku pilih yang ini ya. Nah, kalau kita pilih yang 1, 2, 3, ini kan kita cuma dapat 3 karbon ya rantainya ya. Kalau pilih 1, 2, 3, 4, kita dapat 4 rantai karbon terpanjang. Berarti kalau 4 itu namanya apa? Butana ya kan? Kalau 4 itu namanya di deret homolog namanya adalah butana, rantai utamanya. Kemudian setelah ada rantai utama, yang di luar rantai utama ini namanya apa? Namanya adalah cabang. Berarti ini cabang teman-teman. Cabang CH3 atau gugus alkil CH3 namanya adalah metil. Metil ini diikat oleh C nomor berapa? Kita harus hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Berarti di nomor 2 ya kan? Kenapa kok kita menomorkannya dari sini? Supaya gugus cabang atau alkil ini memperoleh nomor yang paling kecil. Jadi harus memperoleh nomor yang paling kecil gugus alkil ini. Kalau kita hitung nomor 1 dari sebelah ini, 1, 2, 3. Nanti alkilnya dapat nomor 3. Kecilan mana 2 sama 3? Lebih kecil 2. Berarti dimulai dari sebelah sini nomor 1-nya. Ya, berarti namanya adalah 2 metil butana. Jadi penamaannya di sini nama cabang, kemudian rantai utama. Rantai utama itu dipilih rantai yang terpanjang, jangan lupa ya, terpanjang. Kemudian yang nomor 2, di sini rantai utamanya siapa? 1, 2, 3, cuma dapat nomor 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau aku 1, 2, 3, 4, 5 diambil rantai yang ini, kita dapat rantai terpanjang 5 teman-teman. Boleh rantai karbon itu berkelok seperti ini, boleh, yang penting yang terpanjang. Rantai utama itu yang terpanjang. Kalau lurus kan cuma dapat 3 ya kan, jadi kita ambil yang berkelok tapi tetap bersambungan. Ini bersambungan kan. Nah, kemudian kita ambil nomor sekarang. 1, 2, 3, 4. Alkilnya, alkil atau gugus cabangnya dapat nomor 4 kalau di sebelah sini. Kalau dari sini 1, 2. Jadi alkilnya diikat oleh C nomor 2. Alkilnya dapat nomor 2. 2, setelah 2, 3, 4, 5. 5 namanya apa kalau 5? 5 itu namanya adalah
pentana. Nah, kalau namanya pentana berarti gugus alkilnya adalah metil diikat oleh nomor 2. Namanya adalah 2-metil pentana. Ini cabang. Yang ini rantai utama dari deret homolog. Jadi kita harus hafal supaya kita dapat menamakan tata nama senyawa dari alkana ini ya. Kemudian yang nomor 3. Di sini nomor 3, cabangnya siapa dan rantai utamanya siapa nih? Banyak soalnya ya di sini. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma dapat 6 dari sini. Kalau dari bel kelok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kita ambil rantai utama yang terpanjang dapat 7. Nah, gini. Ya. Gini. Kemudian kita cari alkilnya. Alkilnya itu adalah metil sama ini ya. Ini namanya apa? Namanya adalah isopropil. Diingat-ingat ya, nama alkil cabangnya. Rantai utamanya sebanyak berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita hitungnya dari sini karena supaya alkilnya itu dapat nomor terkecil yaitu 2. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, alkilnya dapat nomor 4. Lebih besar ya. Nah, 7, deret homolog 7 apa? Heptana. Berarti heptana. Kemudian kalau heptana sekarang cabangnya. Cabangnya, penamaan cabang karena ada 2, metil sama isopropil harus disesuaikan dengan abjad. Jadi cabangnya itu harus disesuaikan dengan abjad. Ini alkilnya itu. Abjad antara I sama M, duluan mana? Duluan I ya. Berarti I dulu. 4 isopropil, 2 metil heptana. Karena I sama M duluan I di abjad ya kan. Berarti 4 isopropil, 2 metil heptana. Gitu ya, cabang kemudian rantai utama. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4 kita cari rantai utama yang terpanjang. Yang terpanjang di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau dari sini ke sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti panjangan rantai yang berkelok. Nah, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah dapat nomornya, kemudian kita cari alkilnya atau cabangnya. Ini metil, 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 cabang etil sama cabang etil. Etilnya ada 2, kemudian metilnya ada 3 ya. Sekarang kita cari penamaan alkil harus nomor yang paling kecil. Kalau dari sini 1, 2, 3, alkilnya dapat nomor 3. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti rantai utamanya 8, alkilnya dapat di nomor 2 ya. Rantai utama 8 namanya apa? Namanya adalah oktana. 8 itu oktana. Kemudian metil sama etil duluan mana? Metil sama etil adalah duluan etil kan di abjad karena E sama M itu duluan E di abjad ya, ini ya, jangan lupa abjadnya. Berarti
etilnya di nomor 4 sama 5. Karena penamaan cabangnya sama etil, kita ambil di etil. Jadi bukan 4 etil, 5 etil, tapi untuk penamaan alkil yang sama itu diberi di tritetra atau penta. Kalau di itu 2, tri itu 3. Ini ya jumlah dari alkilnya. Kemudian alkil metilnya ada 1, 2, 3, berarti 2, 3, 6. Karena metilnya ada 3, 2, 3, 6 ya. Berarti namanya jadi trimetil. 4,5 dietil, 2, 3, 6 trimetil oktana. Tulis di sini ya supaya lebih rapi. Apa tadi? 4,5 dietil 2, 3, 6 trimetil oktana. Nah, ini rantai utamanya, ini cabangnya. Jadi harus tahu. Kemudian yang nomor 5, kita harus tahu cabangnya terlebih dahulu sama rantai utamanya. 1, 2, 3, 4. Rantai utamanya udah kelihatan ya. Kalau dari sini juga sama 4. Tuh 2, 3, 4 sama. Tuh 2, 3, 4 sama. Kita cari yang lurus saja kalau sama-sama berkeloknya. Cabangnya jumlahnya ada 1, 2, 3. 3 metil ya. Metil. Dimulai dari nomor mana? Dari 1, 2, 3, 4 atau dari sini 1, 2, 3, 4. Pilih alkil dengan nomor yang paling kecil tetapi cabangnya yang terbanyak. Antara C ini sama C ini cabang yang terbanyak adalah C yang di sebelah 2 ini ya. Berarti nomornya dari sini 1, 2. Jadi nanti 2 alkil CH3 ini dapat nomor 2. Bukan CH3 saja yang dapat nomor 2, tapi ini dapat nomor 3. Nah, gini ya. Berarti pilih alkil dengan nomor karbon terkecil dan mengikat cabang lebih banyak. Itu dapat nomor yang paling kecil. Karena 1, 2, 3, 4 itu 4 alkana, namanya jadi apa? Butana, ya kan? 4 itu butana. Kemudian alkilnya ada 3, 2 metil, 2 metil, berarti 2, 3 trimetil butana, gini ya. 2, 3 trimetil butana. Karena jumlah metilnya ada 3. Sekarang yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pilih cabang yang terpanjang. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Kalau dari sini alkil yang ini dapat nomor 3, kalau dari sini juga sama dapat nomor 3. Tapi yang paling banyak mengikat alkilnya adalah yang ini. Nah, rantai yang ini ya. Berarti rantai yang ini C ini harus dapat nomor kecil. Berarti tak mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena karbon yang di sebelah sini lebih mengikat banyak cabang. Berarti namanya apa? Kalau 6 itu adalah heksana. Alkilnya karena ada 3 metil, berarti 3,3,4 trimetil heksana. Intinya teman-teman, kita harus cari rantai karbon terpanjang, cari alkil dengan nomor yang paling kecil, dan
Kalau sama-sama dapat nomor terkecil, cari cabang yang lebih banyak. Seperti ini tadi ya. Cabang yang lebih banyak itu adalah C sebelah sini. Karena itu C sebelah sini harus dapat nomor yang paling kecil. Karena itu penomoran cabang atau penomoran rantai utama dimulai dari sebelah sini. 1, 2, 3 gitu ya.